Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terbaru info haji tahun ini, telah bersambung bersama kami tim pengawas haji Indonesia, Bapak Obon Tabroni, sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selamat sore Pak Obon, waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Obon sekarang posisi lagi di mana ini Pak Obon? Ya, saya sendiri sekarang sudah berada di Mekah dan hampir sebagian besar jemaah haji kita dari Mina sudah mengarah ke Mekah, sudah melaksanakan segala kegiatan di Mina dan mereka sekarang sudah kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di Mekah, artinya sudah kembali ke hotel. Hanya memang ada beberapa mobil sholawat juga belum bisa difungsikan secara maksimal. Itu baru sekitar tanggal 20-an, kemudian juga kegiatan di Masjidil Haram sendiri, banyak jemaah kita yang melakukan sholat atau bertawaf atau yang lain-lain, sudah agak sedikit normal ketimbang 2 hari yang lalu. Baik, Pak Obon. Pak Obon, kemarin kan sempat viral nih video bahwa ada jemaah haji yang berasal dari kota Bogor itu memprotes atas minimnya tenda. Boleh dijelaskan nggak Pak Obon, apa yang terjadi saat itu? Ya, sebetulnya bukan hanya dari Bogor, hampir semua mengalami persoalan yang ada, termasuk juga saya lihat juga jemaah haji Furoda bahkan atau jemaah haji khusus, mereka mengalami persoalan yang sama, tidak seimbang antara keterbatasan tenda dengan banyaknya jemaah haji. Persoalannya yang pertama bahwa kemarin itu haji-haji yang berpisah ziarah, mereka akhirnya sebagian itu bisa masuk ke Arafah dan tentu kan ke Muzdalifah dan ke Mina. Kemudian yang kedua, dari awal memang ada penambahan yang dilakukan secara mendadak, penambahan kuota dari pemerintah Saudi Arabia tidak dibarengi dengan penambahan kapasitas. Karena kan Mina itu hanya untuk kurang lebih sekitar 1,4 juta orang. Ketersediaan tenda sementara mungkin sekitar kemarin itu di atas 2,5 juta. Maka di jalan-jalan, kemudian di tenda-tenda dan di banyak tempat itu banyak jemaah-jemaah bukan hanya Indonesia tapi dari negara lain juga yang pereleran lah atau mereka tidak mendapatkan fasilitas yang ada. Di samping kapasitas yang ada yang sempit sekali itu, yang kedua juga persoalan kedua di toilet antrian bukan hanya di perempuan tapi di laki-laki juga panjang banget. Ini menjadi sebuah catatan tentunya. Baik, tadi sudah disebutkan bahwa sebelumnya ada toilet yang menjadi sorotan ya, Pak Obon, dari tim Ya. haji karena terlalu banyak antrian. Saat ini petugas haji Indonesia mendapat protes juga kan terkait minimnya tenda. Dan mengapa kondisi jemaah bisa mendapatkan dalam tanda kutip pelayanan yang buruk nih Pak? Ya, ya tadi satu memang persoalan tenda adalah kapasitas jemaah haji kita cukup banyak. Sementara ketersediaan di awal itu tidak diantisipasi. Antisipasi dalam terkait dengan masuknya ziarah haji visa ziarah yang mereka masuk ke tenda-tenda yang ada, dan di situasi tendanya sendiri memang tidak mencukupi. Ya kondisi itu akhirnya semeraut di samping persoalan-persoalan yang tadi. Tapi kita tentu ini jadi sebuah catatan penting. Kalau kemarin kita lihat kan persoalannya pada jemputan dari Muzdalifah ke Mina, kemarin itu kelihatan relatif lebih bagus, tapi tahun ini kita menemukan persoalan. Ya kalau dilihat di latar belakang, sebetulnya persoalan ini tidak harus terjadi kalau memang diantisipasi secara awal, kemudian manajemen perhajian juga diperhatikan, kapasitas kita yang ada juga banyak hal yang diperbaiki, yang harus dilakukan perbaikan di DPR. Makanya ada wacana pasca musim haji ini, DPR akan melakukan rapat pansus terkait dengan haji. Baik, baik. Menurut Pak Obon sendiri nih Pak, sebagai tim pengawas haji, bagaimana evaluasi pelayanan kepada jemaah? Mengingat kegiatan haji merupakan tahunan dengan persiapan yang skala nasional. Iya, ya saya awal sampaikan mestinya masalah ini tidak terjadi karena kan ini sudah dilakukan sejak tahun 40, bahkan Indonesia itu sudah melakukan atau memberangkatkan jemaah haji yang dikoordinir oleh pemerintah sudah puluhan tahun, dan kegiatan-kegiatannya tempatnya tidak berbeda, tempatnya ya di Mekah, kemudian di lokasi-lokasinya juga Muzdalifah segala macam, itu tempat yang memang seperti itu. Beda dengan event Olimpiade atau event-event yang lain, tempatnya kan berbeda-beda, berpindah-pindah kota, berpindah-pindah tempat, kemudian waktunya juga kan bisa dipastikan bukan selalu memang waktunya seperti itu. Nah kondisi kayak gini ini bukan sebuah alasan ketika terjadi banyak persoalan kalau diantisipasi dari awal.
Ya kami sudah wanti-wanti dari awal tentang transportasi, kemudian tentang makan, kesehatan, kemudian pondokan dan segala macam. Tapi untuk kali ini kita masih menemukan persoalan terlepas tadi bahwa hari ini memang saat musim haji ini memang banyak persoalan dengan banyaknya jemaah haji wisata. Oke lah itu sebuah persoalan. Kemudian juga banyak persoalan lain, tapi mestinya persoalan-persoalan itu juga harus kita antisipasi dari Kementerian Agama, dari penyelenggara haji, bahwa ya sudah pasti akan terjadi seperti itu. Antisipasinya gimana? Yang kedua misal tentang terkait dengan toilet yang crowded, itu hitungannya kan jelas. Satu orang membutuhkan satu toilet itu dibutuhkan untuk berapa orang, dan dari situ apa ada penambahan jumlah atau segala macam. Karena kalau bicara tentang memang fasilitas itu disediakan oleh pemerintah Saudi, tapi tentu pemerintah Indonesia punya hak untuk, karena kita anggaplah kita bicara tentang konsumen segala macam, kita sudah membayar ke mereka. Maka ketika kita membayar kepada mereka harus dipastikan kenyamanan bagi kita sebagai negara yang memberikan pembayaran kepada pemerintah Saudi Arabia yang terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Baik Pak, terakhir nih Pak, aspek apa saja Pak ke depan untuk bisa meningkatkan pelayanan haji agar hal seperti ini tidak terulang kembali? Ya kalau bicara tentang makronya kaitan dengan haji, pertama tentu kita bicara tentang kewenangan masing-masing. Yang kedua harus diperjelas juga antara hubungan kerjasama antara pemerintah Saudi Arabia dengan Indonesia. Kemudian juga waktu ketika misal ada penambahan kuota, jangan mendekati, karena ketika mendekati kan persiapan kita juga akan repot juga. Itu dari sisi yang harus dilakukan secara umum. Termasuk juga pembiayaan, kita harus tinjau ulang juga dari sisi makanan, apakah memang sudah layak atau yang lain-lain. Banyak hal lah dari aspek ini, sehingga bisa jemaah haji kita bisa terlayani lebih baik. Tapi yang sedikit mungkin agak lebih baik adalah sampai dengan hari ini diperbandingkan dengan tahun yang lalu, tingkat kematian kita itu sekitar 150 orang. Dulu itu menjelang wukuf itu di 250 orang. Nah ini ada perbaikan dalam arti sekarang itu kan mereka menggunakan, sekarang itu mereka sebelum berangkat itu dipastikan tes kesehatannya. Kemudian juga ada perubahan terkait dengan kartu khusus yang dinamakan kartu nus tadi. Nah dengan kartu seperti ini bagus tujuannya untuk memastikan orang yang berhak masuk ke tempat wukuf. Tapi karena tersosialisasinya dalam waktu hitungan yang sempit, ya banyak dengan dukungan teknologinya yang belum kompatibel, sehingga ketika di-scan jemaah kita harus sampai tidak ada data, padahal mereka itu jemaah haji yang resmi. Nah itu masih persoalan terkait dengan alat atau yang lain-lain. Ya harapan kita setiap tahun ada perubahan sistem atau apa, kita harus antisipasi. Mereka juga kan di pemerintah Saudi Arabia cepat sekali. Ya contoh misalnya di Madinah masuk ke makam itu harus pakai aplikasi atau lainnya kayak gini, harus kita siapkan dari awal, karena tujuannya penggunaan teknologi itu tentu membuat sesuatu itu lebih bagus mestinya. Baik Pak Obon, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada sore ini. Selamat bertugas kembali dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Ya makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.